ketika kayak tadi kan udah ada festival Ereng, terus masyarakat datang dan bilang oh simple ya gitu. Pasti juga ada masyarakat yang bilang nggak gitu dulu, kita tuh nggak gitu. Persis. Bener gak? Bener banget. Itu kejadian di festival Ereng. Mungkin karena salah satu orang tua dari siswa ini ya, dia penggemar berat lah Karapan Kebo asli kan. Nah, kita waktu kecil Karapan Kebo aturannya seperti ini. Iya. Nggak boleh gini. Iya Pak, ini kita sudah buat konsepnya. Ini bukunya Pak. Ini kita buat beda agar sesuai dengan tingkatan umur Bang Haji. Iya betul. Jadi bagaimana? permainan rakyat dan olahraga tradisional ya. Waduh. Biasanya Berasa ujian saya ini. Dihakimi. Biasanya banyak sesuatu yang sifatnya jadul atau masa lalu ya. Masa lalu itu dia kan erat dengan nilai terus pesan yang disampaikan. Filosofis banget gitu, seperti tenun atau dan sebagainya yang berhubungan dengan itu. Nah, kalau tenun kita bisa lihat lah dari tekstur, dari model-model apa namanya, ada pesan gitu ya. Ada yang didokumentasikan. Iya, ada yang didokumentasikan di tenun itu. Nah, bagaimana dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional? Berasa ujian buka saya. Luar biasa. Mana udah resmi dulu lagi. Wah, pertanyaan berat ini. Pertanyaan berat. Ya kalau dari bersegi makna ya, tentu permainan rakyat juga punya makna tersendiri itu Mas Angga. Bahkan saya di disertasi saya, riset saya kan mengangkat tentang perlombaan Karapan Kebo dari perspektif sebagai orang tradisional, ditinjau dari sosial budaya masyarakat ya. Ternyata di kerbau Karapan Kebo itu kan untuk menyatukan dua kerbau itu kan ada namanya noga. Ya, noga. Nah, noga itu kan yang mau nggak mau kalau kerbau itu lepas satu maka dia kerbau nggak akan bisa. Ya. Nah, ternyata lekukan dari noga itu Mas Angga itu nggak ada maknanya. Salah satu maknanya itu bagi mereka dan beberapa saya riset juga, ternyata semakin lengkung model noga itu bahwasanya masyarakat Sumbawa itu masyarakat yang lemah, lembut, terus bersahaja. Noga itu kokoh tapi lembut ya enggak? Ya. Gini dia ini. Itu supaya tidak menyakiti ini kan? Iya, artinya orang Sumbawa itu mungkin nggak tetap menjaga perasaan orang lain. Kemudian noga di perspektif pun bahwasanya ya inilah yang mempersatukan dua kerbau itu gitu. Nah, makanya di Karapan Kebo itu kuat sekali persatuannya sampai sekarang ya karena mungkin filosofi dari noga itu. Ya, hanya dengan permainan tradisional bagaimana dari timur barat nyatu semuanya. Betul. Ada nilai-nilai value di situ. Nah, itu baru dari noga ya, belum dari yang lain dan sebagainya. Belum sakanya, ya, belum sakanya di sekitarnya, belum nilai dari nilai ekonomi segala macam. Wah, keren banget itu. Dari riset saya aja udah gak kebayang itu bagaimana perputaran ekonomi Mas Angga dalam 1 minggu ya. Itu belum yang jual beli kerbau, makanan, minuman. Ya mungkin mungkin yang menyumbang terbanyak mungkin ya secara nyata itu ya dari prosesi permainan seperti itu gitu. Nah, hanya saja tantangan ke depan kita itu kan harus memisahkan diri ya. Mungkin dulu ya Karapan Kebo ini kan menjadi salah satu media untuk berpolitik segala macam. Oke lah politik kan. Tapi ya sampai kapan gitu. Kita mau naikin levelnya sebagai salah satu ikon Sumbawa, tapi satu sisi komunitas jangan sampai menutup ruang untuk teman-teman akademisi untuk meng-create seperti apa dan sebagainya. Perubahan nilai atau mungkin contohnya misalkan karena kan kalau masyarakat zaman dahulu ya nenek kakek kita lah kayak gitu ya, mungkin mereka itu kan kesehariannya aktivitasnya kan jauh berbeda dibanding kita yang cuman di rumah aja gitu. Kadang bisa kerja di rumah di gedung dan itu aja ya. Kalau nenek kakek kita itu aktivitasnya tuh full di luar. Iya benar. Full di rumah tuh pagi pagi di rumah tuh memang untuk istirahat. Makanya kan orang tidur itu betul. Bisa itu udah tidur gitu. Udah tidur. Nah, maksudnya perubahan itu misalnya bisa nggak diterapkan atau masih sama lah gitu. Masih sama atau enggak yang dulu sama yang sekarang, misalnya dari
kerbau-kerbaunya lah gitu. Kalau saya melihat dari hasil riset saya lagi-lagi Mas Angga, kalau kaitannya dengan pengembangan permainan tradisional sudah jauh berbeda dari yang dulu ya. Sekarang itu sudah dimodifikasi segala macam, cuman tidak merubah maknanya. Tidak merubah maknanya. Hanya saja mungkin yang biasanya dulu Saka itu dibikin prosesinya ada mungkin ada sandronya, ada apanya segala macam kan. Sebenarnya itu kan doa sih sebenarnya kalau saya dari riset saya gitu. Bagaimana sebelum mereka datang pergi pun mereka harus bahkan berangkat dari kampungnya masing-masing itu ada prosesinya, dan itu sebenarnya ya mengingatkan kita semua sih bahwa sama kayak kita di istilah hompimpang Mas Angga. Jadi ya semuanya itu ya kita harus dari Tuhan kembali ke Tuhan ya. Ayo bermain gitu. Kayak gimana itu Pak ya? Jadi kalau kita dulu kan hompimpang kan, kadang-kadang ada yang putih, ada yang hitam. Kalau yang kulitnya hitam semua hitam. Jadi semuanya punya makna. Dari Tuhan kembali ke Tuhan ya sama. Kita di dunia ini kan nanti ada makna dari kata itu. Kalau home itu kalau di kata Kang Sa ini itu berdasarkan hasil risetnya, dia home itu sama kayak Tuhan gitu. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Kan kita diciptakan ya. Penyebutannya tuh ke dalam gitu. Iya benar. Sama kayak ada menggetarkan kan. Kan ada tuh yang ho ham basu siong kan ada itu kan. Jadi kayak penyemangat gitu. Kayak batin tarang taju. Penyemangat. Iya benar, penyemangat. Kayak doa dan ternyata kita ngelakuin. Jadi bahkan juga di kita kan ada Jong Kaspit, kembali Jagung, si Jong Reantit, Kapenokan Baso kan realita yang sekarang kan ternyata kita dapat sekarang gitu, bagaimana hutan sudah beralih fungsi menjadi lahan untuk menanam jagung dan sebagainya ya, ternyata ada udah diberi pesan gitu. Oh ya ini makan jagung. Iya, dan sebagainya udah pokoknya ini ya, pokoknya ada jadinya kebanyakan tuh ya bencana gitu. Nah, bayangkan lo kan gak kepikiran kan bakalan ada bencana gara-gara hutan babat segala macam. Jagung lagi dan beneran jagung. Bayangkan. Jong Kaspit kembali jagung, si Jong Reantit Kapenokan Baso. Jangan tutupnya besar gara-gara kebanyakan jagung nantinya. Maknanya dalam banget itu. Nah, kentut besar itu kan artinya ada sesuatu yang tidak beres gitu. Benar sekali. Luar biasa ya filosofinya. Hanya dari untuk mengawali permainan itu, belum ke dalam prosesi permainan. Iya, itu awal permainan itu. Itu baru awal loh. Baru awal. Belum permainan yang lain. Kita hompimpa dulu. Oke, ya karena tadi kan gimana? Jadi siapa yang jadi pewawancara ya, maka misalnya yang putih wawancara. Kita coba ya satu sesi ya. Tapi kalau yang misalnya sendiri, berarti dia yang harus wajib nanya tentang permainan ke salah satu dari kita ya. Langsung bermain. Jadi hompimpang. Pasangan wajib nanya Mas Haji dengan saya. Pertanyaan tentang permainan ya. Iya. Mas Haji ya. Permainan apa yang paling berkesan waktu Mas Haji kecil? Ya itu tadi main rabanga itu tapi kita dulu pakai jambu mete karena di wilayah saya kan nggak banyak pohon kemiri ya. Di hutan itu jarang karena di hampir pesisir ya. Ada tanamannya cuman nggak ada buahnya. Sampai sekarang masih ada pohonnya, udah besar banget tapi nggak pernah berbuah. Nah, kalau kita pakai kemiri kita harus ngambil dari dapur. Iya, dan itu kan udah otomatis itu dikejar kan. Terus akhirnya kita pakai jambu mete yang memang banyak di situ. Jadilah kita tuh siang-siang pulang sekolah tuh berburu jambu mete. Kita nggak nyuri, kita ngambil yang jatuh. Kan yang istilahnya kita kan dibawa oleh bukal ya. Dibawa sama kelelawar. Jadi kita sudah tahu titik-titiknya di mana gitu. Jadi kebun ini di dalam kebun itu kebun jambu mete. Di pagar-pagar kebun itu pasti banyak. Karena kelelawar tuh mungkin makannya di situ, gelantungan gitu tuh. Gelantungan di pagar itu. Jadi kadang-kadang kalau teman kan nyarinya di bawah pohon, kita di luar itu. Terus kualitas biji itu juga kita pilih banget mana yang akan jadi tabanya, karena
jambu kan ada yang besar, ada yang kecil kan. Kalau istilah kita Sumbawa itu ya ada yang busil, ya ada yang busil, ya. Ada yang kecil gitu. Gitu, jadi permainannya luar biasa. Nggak, kita main dan kalau menang kita bakar, atau kalau nggak dijual gitu. Jual bukan ke ini, ke teman-temannya sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, kayak jadi pengusaha ala anak kecil lah gitu. Jadi begitu banyak, ya udah kamu beli ke saya gitu, dibeli gitu. Dan itu keren banget. Mungkin saya tanya dulu sekalian juga nih. Kemarin semalam kan mungkin harus ditahu juga oleh teman-teman di Lagi TV ya, bahwasanya kan semalam kita udah sempat ngobrol ya. Bahwasanya permainan Rabanga itu kan juga menggunakan media talokan. Kulit kerang. Nah, gimana itu dulu itu? Ya kemarin kan sempat di Bang Haji cerita prosesi pembuatan ini kiri ya. Sekarang saya tuan rumah nih. Oke, jadi semalam tuh karena sempat kita bahas Rabanga ini, ada salah satu medianya adalah kulit kerang. Jadi saya langsung teringat dulu karena nenek saya tuh makan sirih kan. Ya, biasa orang tua zaman dulu makan daun sirih ya. Dan daun sirih itu kan bahannya tuh ada sirih, gambir, ada lani ya. Lani itu ya, lani itu kapur itu. Kapur itu dan satu ini tembakau. Tembakau dibuat bulat-bulat gitu loh. Jadi itu tembakau tuh fungsinya buat merah itu ya. Buat ini bersihin. Kayak sikat ya. Giginya yang pas habis ngunyah itu. Bahkan saya dulu tahu caranya bikin dan nyoba gitu. Nah, salah satu yang saya penasaran dulu, ini lani ini atau apa namanya, sirih ini terbuat dari apa? Ternyata dari kulit kerang tadi. Nah, nenek saya dulu itu yang membuat lani itu. Ya, jadi teman-temannya tuh ada yang punya pohon sirih banyak. Ada yang memang gambirnya banyak. Ada yang tembakaunya banyak. Jadi mereka ngumpul bawa masing-masing gitu. Dan ngumpulnya di rumah nenek saya, ada kamarnya gitu. Mereka cekikikan kayak remaja. Cewek-cewek gitu ketawa gitu. Nah, yang saya senang sekali tuh, yang sangat teringat di saya tuh karena di bayangan saya tuh romantis sekali ya. Sore itu dia matahari mau tenggelam, kita di sawah. Terus kita jalan kan, masih terang itu kita ngatur kerang itu jadi media bakarnya itu pakai tai ini, kotoran sapi kerbau ya. Yang kering, kotoran kerbau yang kering itu. Nah, itu diatur tuh kayak bentuknya tuh persegi panjang, kubus gitu, balok itu, persegi panjang, tingginya sekitar sepinggang gitu, orang dewasa. Kalau banyak kerangnya lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu sore itu kita kumpulin itu semua di situ. Tapi proses sebelum itu kan ngumpulin kotoran kerbaunya dulu. Biasanya tuh kalau ada arena tempat main karapan kerbau itu di situ banyak yang kering gitu diambil. Dan nggak kotor, nggak kotor, dia benar-benar kayak sudah kering, udah kayak bahan bakar gitu. Nggak ada bau, nggak ada apa gitu. Dan itu saya senang sekali ikut. Terus udah diatur, bakar, pulang sholat maghrib, besok baru diambil. Nah, besoknya itu diambil itu udah kepisah dia. Kepisah dia antara kerang sama kotoran itu tadi yang udah sudah hangus. Kalau kotorannya itu udah jadi debu. Kalau kerangnya ini masih utuh. Masih utuh, kulit luarnya itu yang hitam, yang berkerak itu yang kebakar, yang memisahkan diri dari dalamnya itu, dan dalam itu putih banget nggak? Jadi putih sekali dan lebih kerapuh gitu, tapi nggak rapuh-rapuh amat. Nah, nanti kerang ini yang sudah kebakar ini kita kumpulkan di ada wadahnya, bawa pulang. Nah, kebetulan dulu rumahnya nenek saya ini rumah panggung yang besar dan tinggi banget. Jadi di bawahnya itu tempat aktivitas nenek saya untuk membuat itu. Prosesnya pun bukan nyirih, proses membuat. Itu tadi ya, proses tadi. Prosesnya juga keren banget nggak? Jadi dia punya tempayan dari ini besar, dari tanah besar, tempayan tanah itu dimasukin semua kerang tadi yang masih kelihatan utuh tapi sebenarnya sudah rapuh ya. Dimasukin, kemudian diberikan air panas, air mendidih, tinggal diaduk-aduk itu langsung berubah jadi kayak adonan dan putih lembut bluk gitu loh. Astaga, gitu satisfying banget lihatnya tuh. Dan saya sering ngambil alih kan, mau dong kan masih anak kecil kan, dibolehin kan, kadang-kadang tuh diatur
itu dari kerang segitu tuh bisa jadi banyak banget. Benar. Dan itu bernilai ekonomi banget kan. Benar. Bayangkan tuh jadi bisnisnya nenek saya tuh, dia mungkin nggak sadar ya kalau dia sedang jadi seorang bisnis gitu, bisniswoman gitu. Penggunaannya aja. Jadi itu cuman dipakai cuman secuil ya. Dikit aja. Ini dia punya, oh ya, ini kebetulan. Nah, ini punya nenek saya nih. Oh. Nah, pas banget ya. Ini punya nenek saya. Ini benda ini dulu tuh yang selalu ada ya. Ini dulu saya sering ngambil waktu di sini. Nggak sengaja loh kita ngobrol. Jadi ini tuh tempat pisau untuk membelah pinang. Ya. Ini apa namanya? Daun sirih yang udah dilipat taruh di sini. Ya, dilipat. Nah, ini bekasnya kan masih ada bekas itu apa ya? Yang putih laninya itu kapurnya itu. Ini gambir, terus yang lain-lain gitu di sini. Nah, di dalam sini betul. Makanya sepeliter nih. Nah, di dalam sini tuh biasanya di sini nih tembakaunya. Dipaling dalam sini uangnya. Iya, uang koin itu ya. Uang koin itu. Saksi bisu. Nah, kalau nenek saya dulu dia dari tembaga dia Bang. Oh iya ya, ada yang tembaga kuningan kan. Dia rapi persis kayak gini ini. Cuman agak berbeda juga. Ini kan udah dari kayu. Dari kayu dan unik banget ini. Nah, jadi gini dulu kemana-mana ya ini harus ada itu, sama ada di bawah juga tempat ini meludahnya itu. Oh iya. Benar, ada kuningan itu. Ada di bawah. Tempat meludahnya, jadi itu khusus. Jadi kan kalau orang makan sini itu kan air liurnya dibuang ya kan di situ. Kayak gitu. Jadi nggak ngotorin tetangga atau apa rupa. Betul. Benar. Dan kerennya tuh giginya tuh kuat banget jadinya. Kuat banget, asli kuat banget. Nggak ada yang lepas giginya. Sekarang masih ada nggak ya kira-kira masih ya? Apa itu? Yang proses itu yang di kampung ya Bang? Nggak ada kayaknya. Kalau di Jotang tempat saya udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, itulah Mas Angga. Tadi sama Bang aja kita udah ngobrol tentang permainan tradisional panjang tadi. Nah, bahwasannya ekosistem permainan tradisional itu punya makna yang lebih dalam banget. Bahkan dari satu ini ya, dari satu hanya kita main Rabanga, medianya Jambu Minti, Telokan, Kemiri, kemudian nyambung dengan permain Karapan Kebo ini karena menjadi media pembakar tadi ya, untuk kapur tadi ya, kotornya. Udah bayangkan ekosistem lingkungan ada, nilai-nilai kan benar-benar. Itu pun permainan kerbau itu juga kan kayak lambang ininya ya, apa? Kayak pemuda Sumbawa itu kayak harus punya kerbau gitu. Ya. Untuk nanti dia akan menikah gitu. Benar, sebagai itu seserahannya. Dan kerbau ini di apa namanya? Untuk disebut dia bermain kerbau yang berkualitas, yang hebat ya lewat ini tadi itu permainan tadi itu. Diuji dulu lewat permainan. Iya, diuji dulu. Waktu artinya bulan yang lalu deh. Ke Bayan itu kita kan waktu itu kita penelitian masa riset cari data lah tentang pangan lokal. Ya, pangan lokal. Biji-bijian dan segala. Jadi ada di sana itu kan ada namanya beleleng, buleleng, ya, sorghum itu ada Jawa, ada elas macam-macam. Jadi setiap bahan itu pangan itu masing-masing digunakan di ritual apa gitu ya. Jadi ritualnya itu kan dia yang kayak tadi syarat akan makna, terus filosofi dan segala bagaimana manusia ke Tuhan, manusia ke alam. Nah, itu saling berhubungan kayak gitu. Nah, yang sedihnya itu begitu saya tanya sekarang apa yang tersisa maksudnya tumbuhan pangan yang mana aja yang masih tersisa gitu ya. Yang hampir nggak ada, tinggal cerita berarti ya. Yang bagus. Yang sedihnya itu kan begitu saya tanya, berarti ini hilang, berarti ritual yang berhubungan dengan pangan tadi pangan tadi itu berarti hilang. Iya, udah tidak dilakukan lagi. Kalau bahkan saya Mas Angga dari perspektif permainan karena beberapa bahan permainan tradisional itu ya basisnya itu ya pangan lokal, alam, biji-bijian. Nah, saya nggak tertarik untuk riset. Kira-kira ya permainan tradisional pasti ada yang dari biji-bijian. Betul, ada tuh. Pasti nyambung semuanya nih.
Karena kenapa ada permainannya? Karena salah satu untuk memperkenalkan tradisi itu ya melalui permainan ke anak-anak gitu. Jadi sengaja diliatin. Iya, sama betul. kayak batok kelapa dulu orang tua kita itu kan parut kelapa kan dengan cara tradisional. Kemudian anak-anaknya datang mengganggu, dia dikasih dia batok kelapa, udah main aja deh. Jadilah main egrang batok kelapa. Betul sekali. Dulu kan kalau di sawah ya, kalau di sawah itu nggak, kita kan suka mengganggu ya. Diajarin lah kita main, ada rumput yang kayak adik kita puas. Oh iya iya. Ada lain yang gitu, ada rumput dia kayak yang patok gitu ya. Nah, yang sering pukul gitu kan. Nah, itu tuh juga salah satu cara orang tua kita biar kita tuh jangan ganggu, diem, tapi kita kan mendapat permainan yang ya pasti banyak sekali ininya maknanya gitu. Jadi akhirnya dari permainan itu kita mengenalkan mana jenis rumput yang kuat, iya betul, turunnya seperti apa lain sebagainya. Dan kita juga berpikir jadinya kalau rumput ini bisa buat main apa ya. Jadi bermain tapi tidak main-main. Karena tidak ada permainan yang bisa dimenangkan dengan main-main. Nah, itu dia. Makanya di beberapa kesempatan ya kalau kita melihat anak-anak ya, kalau kita ganggu saja sedang bermain itu ya dia marah gitu. Ternyata ya sama kayak kita orang dewasa gitu. Kita bekerja, betul. Kalau orang ganggu kita sedang bekerja pasti marah. Ya, jadi main itu bagi anak itu udah pekerjaannya dia. Makanya saya ketika ada TK kemudian ada SD SMP yang tidak menggunakan media permainan sebagai menambah nilai edukasi, menambah nilai karakter, sayang sekali nih permainan yang banyak. Bahkan beberapa kesempatan Kang saya ini ya ketika ditanya ya dan di sebuah forum berapa permainan Indonesia, dia bilang 2000. Oh berarti anak Indonesia pintar-pintar semua ya. Sedangkan negara lain hanya punya 200 segala macam. Ternyata negara lain sudah menggunakan media permainan rakyat tradisional sebagai media untuk mencetak pemimpin. Bayangkan mencetak pemimpin loh itu. Pemimpin loh. Bahkan di salah satu ini ya keluarga kerajaan Kang saya ini ke sana ya, permainan semuanya isi permainan Indonesia beberapa, makanya dia diundang ke sana. Jadi tidak ada perosotan, tidak ada yang main tidak ada. Semuanya itu permainan yang dari alam. Betul, dan itu mengasik permainan rakyat dan olahraga tradisional itu ramah lingkungan. Perosotan itu sebenarnya permainan pejabat. Pejabat rakyat. Iya, ramah lingkungan. Benar. Bising. Iya, benar. Mengganggu. Kayak gitulah maksudnya. Iya. Ya, kalau saya perspektif ini Mas Angga, ketika anak-anak main perosotan pasti orang tua dulu kan punya ini ya, pandangan berbeda ya. Kalau ada perosotan kan anak-anak kan ototnya belum kuat, tulangnya belum kuat dan lain sebagainya kan. Maka udah dulu kan nggak ada perosotan kita. Nah sekarang ini baru dulu mainnya di atas jerami, main kuda-kudaan. Itu trampolin kita dulu. Itu dia, ternyata main kuda-kudaan dari jerami kita udah di losong. Jadi seruling gitu. Itu bakat seninya udah dari situ. Itu luar biasa. Bahkan kita saya ini ngingat permainan, ngingat masa kecil nih Bang Haji. Iya betul. Saya kebayang sekarang Bang Haji beberapa sekolah saya temui itu udah nggak ada pohon kelapa, nggak ada pohon yang rindang segala macam. Ternyata dulu saya ingat itu saat di SD 1 Jotang dulu itu sekitar ada mungkin belasan pohon kelapa, dan setiap kita keluar bermain itu kita main petik pohon kelapa, kita bikin janur, bikin apa, ternyata terasa kita ini untuk kreativitas tangan kita. Tapi kebalikan nih anak-anak sekarang ini begitu keluar udah gadget kemana-mana bawa gadget. Diva dengar tuh Diva. Ini orang-orang kan mereka kan waktu kecil tuh saya berusaha perkenalkan itu juga, kayak main kuda-kudaan dari pelepah pisang gitu, terus main macam-macam lah. Makanya kadang kalau libur tuh saya usahakan mereka ke kampung main di sawah. Karena kebetulan di situ ada kebun bambu kan, jadi dulu saya punya kenangan yang sangat main serpok. Iya, serpok itu. Kalau sasak berdokan. Ya, dan itu dulu kita jadi pelurunya tuh pakai buahnya ini sagar. Nah, kita ada beberapa dengan sagar. Iya, Indonesia juga itu sagar tuh. Oke, apa namanya? Iya, sagar terus. Iya. Apa namanya?
Kamu ikut sini. Ikut sini. Ayo, belum bipang lagi yo. Ayo, duduk sana. Nanti kalau yang ini bisa nanya lagi ya. Ya. Nanti yang hitam, gini dah, yang hitam. Harus cepat. Misalnya kalau saya satu, maka yang dua itu nyebutin satu permainan tradisional mungkin daerah lain lah, mungkin ya. Satu ya. Siap nggak nih? Lain. Lombok boleh, Sasak juga boleh ya. Daerah lain, kamu Lombok. Sumbawa. Iya. Entah di mana. Oke. Ayo. Pang alay gamreng. Malah sendiri. Enggak, maksud saya itu yang sendiri itu tetap. Yang menang gitu maksudnya. Ya udah saya sebutin. Kalau sendiri menang. Kalau di Bali, kalau disebut udah di apa? Udah dibilangin. Udah Mas Angkat ya dulu. Ayo enggak. Permainan tradisional daerah lain. Daerah lain. Yang tadi Kebo Kamit. Nah, kan kita udah sebut. Parah banget Terus apa ya kalau dari daerah lain? Patok lele. Oke, dah kalau saya nggak usah banyak-banyak. Gasing. Wih, semua. Iya, gasing. Karena saya ingat di sekotong pernah kena tulang kering. Gasing kan kalau yang Sasa ya. Nah, kalau di Bima ada namanya tubuh tuta. Di Lombok itu namanya belanjakan. Mana itu? Mana sih? Di daerah mana itu, Pak ya? Itu di Namada kalau nggak salah. Belanjakan Namada kalau nggak salah ya. Belanjakan sering belanja. Saling adu jengku juga, adu lutut kita di Sumbawa kan. Iya. Yang loncat kakinya diatur-atur di atas dia tuh seru tuh. Itu bisa itu. Nah, beberapa kamu apa permainan tradisional yang kamu tahu? Permainan tradisional. Roblox. Pernah main karet nggak? Pernah? Waktu di Sumba main apa? Sama teman-teman. Nggak tahu Main apa? Main ini nggak yang pakai masak-masakan, main di tanah? Iya itu main itu. Nah, berarti kan dapat dia. Dapat di kebun juga main dulu ya. Kebun. Kayak dulu kan kita apa namanya? Dari ubi daunnya kan dibuat kincir itu. Iya betul. Saya dulu sempat tinggal di Gunung Sari waktu kecil ya. Karena nenek saya asli Gunung Sari kan. Jadi saya tuh ke sawah terus ke bukit. Sepanjang perjalanan tuh pasti bisa ada yang dimainin lah. Iya. Tumbuhan ini bisa cewek-cewek biasanya kalau ubi tuh batangnya kan dipotong-potong kan ada kayak getahnya kan. Ya. Dianting. Saking kreatifnya. Padahal saat itu kan belum ada TV ya. Belum televisi, hanya dengan melihat bentuk ini. Bentuk orang dewasa yang kemudian anak-anak menirunya. Makanya sepanjang apa namanya? Terus seluas alam itu ada yang bermain kita gitu. Terus bambu kan punya yang apa namanya yang bentuknya gini tuh di bambu itu yang nempel itu yang gatal itu. Ya. Itu buat topeng itu. Kayak pelepahnya itu ya. Iya, itu gatal banget itu kalau nggak dibersihin. Dia harus bersihin dulu, sampai benar-benar pakai tanah bersihin. Nah, bahkan ini Mas Angkat tadi filosofi kayak war yang ada di Bayan itu, kemudian kincir angin ya ternyata itu media anak-anak kan anak nggak tahu bentuk angin seperti apa. Ya, betul. Makanya itu dengan media itu mereka bisa merasakan arah angin kemana nih. Kincir itu. Jadi teknologi sebenarnya itu dari permainan tradisional. Keren ya. Jadi anak kecil kan nggak tahu kan rupa angin seperti apa. Nah, untuk merasainya arahnya kemana, larinya kemana. Bagi bikin media angin juga menyenangkan itu. Nah, di Belanda menjadikan itu sebagai media untuk pembangkit listrik. Iya betul. Benar. Astaga. Keren kan? Banget. Padahal itu sebenarnya adalah teknologi yang bisa kita terapkan di kehidupan nyata kita sekarang sebenarnya ya. Nah, bahkan di hasil riset yang saya ini teman-teman KPOT nasional itu banyak data permainan tradisional baik dokumen, video itu adanya di Belanda. Di Belanda ya betul. Ternyata ya mereka memanfaatkan itu untuk menanamkan ini. Surganya kayak gitu. Berapa tuh? Karena kan
di cerita orang-orang tua kita itu gimana tentang masa lalu, cara kita berinteraksi dengan alam, sesama, itu kayaknya sudah didokumentasikan di berbagai aspek. Iya. Kemudian mereka di Belanda itu tempatnya. Itulah yang menjadi tadi ya Mas Angga ya, yang menjadi keresahan saya Mas Haji, jangan sampai permainan ini hadir di orang lain kemudian kita belajar ke negara lain. Duh, sayang sekali nih. Karena kayak alat tenun itu sekarang pun sudah negara-negara Eropa Barat sudah bikin yang sangat simpel pakai mesin gitu. Dan tenun tapi mereka udah bisa gitu. Di Belanda itu kita lihat gaya hidup mereka, atau bahkan angka kriminal aja kayaknya ya. Angka kriminal kalau kita baca di website coba, pokoknya paling rendah angka kriminalnya lah itu. Siapa tahu gitu dia terapin cara-cara kita. Sampai keren kan permainan tradisional, maka kita bisa tarik benang merah panjang betul nih, saling sambung menyambung. Bisa jadi sebuah kalau kita benar-benar serius kebangkitan dari ini nilai-nilai tradisional kita yang nilainya tinggi gitu. Tantangannya Pak ya. Ya tantangannya sebenarnya ada di kita sih Mas Angga. Kalau kita tidak memulainya sekarang ini seperti yang kita lakukan sama-sama, mulai dari podcast ini, kemudian Mas Angga membuat desain segala macam. Nah, saya beranggapan ya ini sudah mulai nih permainan tradisional kita kembangkan gitu sesuai dengan amanat undang-undang pemajuan kebudayaan juga kan. Bagaimana kita menggali kemudian mengembangkan. Nah, tantangan kemarin itu beberapa itu ya seperti yang tadi Bang Haji, udah bukan caranya bermainnya seperti itu dulu, ini sekarang itu kan menggunakan media yang dulu lah. Nah ini sekarang kan anak-anak kan sudah mengenal teknologi, sudah mengenal namanya IT. Nah sekarang ya udah itu yang tugas kita bersama. Dan alhamdulillah kita mulai dari Palentong itu Bang Haji, bahkan nanti di Palentong itu kita akan buat sensor, jadi ketika kena, jadi kita udah nggak ngitung lagi nih, digital sudah kita. Jadi begitu kena satu udah nanti digital langsung punya satu gitu. Jadi berapa tektok jalan. Nah, jalan. Gitu. Kalau dulu kan kita Bang Haji kena satu udah protes enggak nggak keluar gitu kan. Nah sekarang kita akan kembangkan ke teknologinya. Tapi kalau yang terberat itu sih tadi yang terberat tantangannya lebih ke masyarakat tadi. Benar. Karena jadi mungkin caranya sebelum ini kita rangkul dulu. Maksudnya kalau emang punya pengetahuan tentang itu yuk di share gitu. Benar. Supaya nanti ketika ini sudah jadi nih udah klop gitu, nggak ada lagi perbedaan pendapat. Iya benar. Karena ya tantangan itu ya dari kita juga. Benar. Betul. Nah itu yang kita coba akomodasi sekarang Bang Haji, makanya kenapa kita mulai pilot projectnya di Sumbawa, kita sosialisasi segala macam, bahkan nanti kita udah siapkan bersama tim, itu akan kita aplikasikan media yang tadinya karapan kerbau di sawah, nih kita aplikasikan ke dalam board game. Wow. Kebayang nggak nanti karapan kerbau ada di atas meja? Jadi kita menggunakan ada di HP saya, itu sudah kita coba desain. Jadi kita buat miniatur kerbau dari kayu, kemudian kayu ini yang akan lari nanti di atas meja untuk sebenarnya belum saya buka ini. Cuman kita kembangkan sih dari jadi itu nanti untuk karapan kerbau, kemudian kerbau kamit kita akan coba menjadi board game, termasuk Rabanga juga nanti kita akan buat meja. Jadi biar orang kayak main catur Bang Haji, main karambol kan. Jadi Palento juga akan coba kita aplikasikan ke dalam board game, termasuk kayak main Tolo. Main Tolo kan susun genteng kan, genteng yang dia. Kalau di sini saya tebak tekong. Jadi nanti kita buat di atas meja, nanti anak-anak yang TK kan nggak bisa aplikasikan di tanah segala macam, udah nanti di meja apa. Itu luar biasa. Jadi Tolo itu sebenarnya dari kata tuolo. Jadi kita letakkan. Tuolo. Iya. Kita kan Tolo. Tolo. Jadi kita letakkan. Jadi permainannya diletakkan kemudian dilempar. Iya. Itu seru banget. Larinya tuh seru banget itu. Saya lebih senang menjadi pengejar daripada kejar terus. Lagi juga. Sudah bising-bising ya. Biar nggak kita buka semuanya. Betul. Satu-satu kita buka. Nanti akan ada sesi berikutnya yang lebih proper karena tadi latar belakang dari podcast ini. Benar. Seperti yang disampaikan tadi ya. Insya Allah nanti next saya akan bawa produknya. Ya betul. Ini Pak ya, kalau misalkan teman-teman di podcast teman ngobrol pengen main gitu, main bareng,
Iya. Mau dong main gitu. Oke, insya Allah nanti dalam bulan ini juga kita akan ke Sumbawa roadshow juga di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan roadshow ke beberapa gugus ya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Nah, kalau khususnya di Sumbawa itu ya, nanti insya Allah kita akan datangi teman-teman siswa SD, SMP sampai SMA di Dinas Pendidikannya. Insya Allah nanti kita kolaborasi dengan mereka. Karena itu kalau tidak kolaborasi dengan dinas itu agak susah Bang Haji. Karena kebijakan semuanya kan ada di mereka. Nanti ujuk-ujuk kita masuk udah jadi masalah lagi kan. Nah, insya Allah teman-teman kalau yang ada di Kota Mataram ya, di Lombok terutama ya, kita ada di PJKR UNU NTB, kemudian kita ada juga di ini ya, KPOT NTB, jadi Komite Permainan Rakyat Operasional yang ada di NTB. Nanti kita bisa main itu di kampus ya, coba-coba atau nanti kita di Udayana, insya Allah setiap hari Minggu kita ada di sana. Car Free Day yang paling gampang nih, sama ini ya, mudah-mudahan yang kita obrolin semalam tentang sungai di Udayana itu dia jadi arena untuk kebo pamit itu siap banget. Benar, nggak kebayang Bang Haji, saya nanti teman-teman sebenarnya permainan ini milik kita semua sih. Tidak ada ini suku ini milik kita semua. Semua, makanya saya dengan beberapa olahraga tradisional permainan rakyat kita satukan menjadi satu ya NTB gitu. Betul. Untuk jadi Indonesia gitu. Kapan lagi kalau bukan sekarang Bang Haji? Iya, jadi saya kebayang gitu Sungai Desa Agung ini akan sangat bersih ketika kita main. Permainan air banyak sekali ya. Nggak habis dalam 2 jam kita ngobrol tentang permainan air ya. Sebagai penutup, saya pengen tanya terakhir. Salam KPOT itu. Oh ya, jadi kita teman-teman semuanya ya. Kita udah buka nih. Sekarang kita tutup nanti ya dengan salam KPOT namanya. Jadi kita ada tradisi bahwasannya salam KPOT juga punya makna Bang Haji. Kalau tadi kan permainan home pimpa itu kan dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nah, sekarang kita diajarkan tentang bagaimana ini yang jempol ke atas. Jempol ke atas artinya jangan pernah lupa kalau kita punya pencipta. Tuhan kita kan siapa? Hablum minallah. Benar sekali. Kemudian lingkungan ini menunjuk ke lingkungan nih. Ke lingkungan. Tunjuk. Kemudian yang jari tengah ini menunjuk diri kita. Dari kita sendiri. Mengenal kita juga harus mengenal diri kita dong sebelum mengenal orang lain. Belajar mengenal Tuhan kita, mengenal alam, lingkungan apa dan diri kita sendiri. Hanya dengan melalui permainan aja biar banyak-banyak kenal diri. Biar tahu diri. Jadi maknanya yang bersama teman-teman KPOT nasional kita buat, terutama Kang saya ini sebagai pendirinya, dan kita terbantu juga dengan makna-makna yang ada di nasional. Sebenarnya makna ini kan permainan nasional ya pengetahuan anak kecil sebenarnya, karena kita sama-sama pernah kecil. Hanya saja kita kolaborasikan dengan keilmuan kita ya. Betul. Jadi dan kita ingin anak-anak kecil setelah kita juga merasakan kesenangan itu gitu. Itu sih yang paling besar kalau dari saya. Saya ingin kebahagiaan saya dulu menikmati permainan tradisional itu juga dirasakan oleh anak-anak kita juga. Benar sekali.